Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan bahas mengenai volume dari bangun ruang sisi datar, terkhusus yaitu volume dari kubus dan balok, volume kubus dan balok. Ya, kita ketahui sendiri kalau luas kemarin itu kaitannya dengan objek dua dimensi, dimensi panjang dan lebar berupa luas area. Kalau volume ini kaitannya dengan fokus ketiga dimensi, yaitu dimensi panjang, lebar, dan tinggi Jadi punya isi, gampangnya ada isi di ruangan. Jadi ada kubus, maka isi dari kubus sendiri luas areanya, luas berisi, sama dengan balok, yaitu isi dari balok itu sendiri. Konsep dari volume ini adalah sebenarnya untuk kubus dan balok, volume diperoleh dari luas alas dikalikan tinggi. Ini konsepnya untuk menemukan rumus umum dari volume kubus dan balok. Volume luas alas dikalikan tinggi. Nah, sekarang kita ke volume kubus Volume kubus, maka dapat diperoleh volume sama dengan luas alas luas alas. Alasnya dia berupa persegi, maka luas persegi dikalikan tinggi. Kalau misalkan diketahui panjang sisinya adalah S, biasanya simbol dari persegi mengenai panjang sisi adalah S, maka lebarnya juga S, tingginya juga S, karena kubus kita bahas lagi ke identifikasi dari kubus maka luas perseginya adalah S dikalikan S, sisi dikalikan sisi. Tinggi dari kubus berupa apa? Sama-sama S. Jadi sama semua unsurnya, maka dapat diperoleh volume dari kubus adalah S pangkat 3. Berikutnya untuk volume dari balok. Volume balok. Volume sama dengan luas alas, dia alasnya berupa persegi panjang. Saya tuliskan P panjang persegi panjang dikalikan tinggi. Unsurnya kita ketahui sendiri, biasanya diberi nama yang area sisi yang sebelah sini adalah panjangnya, maka yang sebelah sini lebarnya, dan ini adalah tingginya, tinggi limasnya. Luas persegi panjang itu sendiri adalah panjang kalikan lebar, kemudian dikalikan tinggi dari limas itu sendiri sebelah sini sehingga panjang kali lebar kali tinggi. Ini volume dari balok volume balok dan volume kubus. Lanjut pembahasan lain mengenai satuan satuannya itu sendiri. Satuan dari volume nanti bersifat kubik ada yang nyebut kubik yaitu pangkat 3. Misalkan diketahui sisinya ini panjangnya cm, maka cm pangkat 3 cm kubik. Misalkan meter pangkat 3. Misalkan desimeter pangkat 3. Kalau luas kemarin berupa persegi sehingga cm persegi atau pangkat 2, meter persegi meter pangkat 2, dan seterusnya. Ini mengenai volume kubus dan balok. Mengenai volume karena objeknya adalah kita 3 dimensi, maka satuannya adalah berpangkat 3. Maksud dari pangkat 3 nanti bisa dicek di latihan soal. Nah, untuk contoh pembahasan soalnya bisa dicek di latihan soal di modulnya latihan C latihan C. Latihan C bisa dicek latihan C di soal nomor 4. Soal nomor 4
Ya, diketahui balok A, B, C, D, E, F, G, H ya. Balok ya, kita buat sketsnya dulu. Ingat pemberian nama kemarin sudah dibahas bagaimana cara memberikan nama dari sebuah bangun ruang ya, harus urut. Misalkan saya start dari sini A, B, maka C nggak bisa di sini ya, harus urut sisinya, sisi yang terdekat, titik sudut yang terdekat A, B, C, D, E, F, G, H mengikuti bagian atasnya E, F, G, H ya. Ini kesepakatannya seperti itu, jadi biar disamakan nanti ya. Nah, diketahui AB panjangnya adalah X plus 1 cm. Ini dikurung ya, maksudnya jadi yang cm ini bukan X nya saja atau satunya saja, tetapi X plus 1 dikurung, jadi dua-duanya ini satuannya cm. BC nya adalah X cm dan AC nya ya, AB dan AB, BC. Oh ya, ini ada sebelah sini ya, AC diketahui posisinya di sini kan ya, ya diagonal kayak gini ya. AC ini panjangnya X plus 2. Jadi kalau saya gambarkan di sebelah sini yang bagian alas yang khususnya ABC gini kan ya, A, B, C ya, karena dia merupakan persegi panjang maka alasnya siku-siku di B sini. AB nya X plus 1, kemudian BC nya X, dan AC nya adalah X plus 2. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan Pythagoras ya, karena masuk ke dalam segitiga siku-siku. Pertanyaannya adalah tentukan volume balok. Diketahui tinggi balok adalah 2, berarti GC ini 2 ya, 2 cm, tingginya 2. Kita butuh, kalau balok volumenya adalah panjang kali lebar, kita butuh tahu panjang dan lebarnya. Kalau tingginya sudah tahu kan ya, 2 cm, tinggal nyari panjang dan lebarnya. Masanya dalam masih berupa variabel ya, ada X plus 1 dan X perlu kita cari dulu. Nah, ternyata dia masuk ke dalam konsep Pythagoras ya, ada konsep Pythagoras di sini. Sisi miringnya adalah X plus 2, kita ketahui sendiri konsep Pythagoras, sisi miring kuadrat X plus 2 kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya, yaitu X plus 1 kuadrat ditambah ini X kuadrat ya. Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya, ini sisi siku-sikunya gitu kan ya. Masuk ke konsep Pythagoras kayak ini. X plus 2 kuadrat ya, ke bab aljabar ya, di bab kelas 7 dulu, maka diperoleh nanti kalau mau diurut gini ya, X plus 2 kalikan X plus 2, ini X plus 2 kuadrat ya, X dikalikan X kuadrat, X kalikan 2, 2X kan ya, 2 kalikan X kita peroleh 2X lagi, dan 2 kalikan 2 kita peroleh 4, sehingga kita peroleh sederhananya X kuadrat plus 4X plus 4 plus 4X plus 4 sama dengan X plus 1 kuadrat dengan cara serupa seperti ini ya, nanti diperoleh X kuadrat plus 2X plus 1. Bisa dicek nanti ya, bisa ketemu seperti ini. Bagaimana caranya? Seperti ini ya, kita distribusikan ya dengan panah kayak gini ya, panah pelangi nyebutnya. Lanjut ditambah X kuadrat. Oke, berikutnya kita kumpulkan yang X dengan X ya, maka diperoleh X kuadrat ini ya. Kita terus tetap saja 4X plus 4, ini ya, X kuadrat tambah X kuadrat adalah 2X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 ya. Selanjutnya diperoleh ini X kuadrat kita pindah ruas ke kanan ya, supaya hasilnya nanti nggak negatif, nggak ada bilangan negatif maksudnya, supaya lebih mudah dibayangkan. Kemudian 2X kita pindah ke kiri, maka diperoleh 4X, 2X kita pindah ke kiri menjadi min 2X gini kan ya, ditambah 4, tetap ini plus 1 pindah ke kiri dikurangi 1,
sama dengan 2x kuadrat. Ini x kuadratnya pindah ke ruas kanan, min x kuadrat. Sehingga kita peroleh 4x kurangi 2x, 2x ditambah dengan 3. Ini ya, 4x kurangi 2x, 4 kurangi 1, 3, sama dengan 2x kuadrat kurangi x kuadrat. Kita peroleh x kuadrat. Kita peroleh x kuadrat. Oke, selanjutnya kita jadikan ke satu ruas ya, ke ruas kanan semua ya, sehingga diperoleh sebelah sini hilang posisinya, tinggal 0, sama dengan x kuadrat, 2x pindah ke sana menjadi min 2x, plus 3 pindah ke sana menjadi min 3. Ya, kalau kita nanti jabarkan ya di jadi ini kombinasi dengan ke kelas jenjang selanjutnya ya, kelas selanjutnya. Jadi kalau ini kan hasilnya seperti ini kan ya, x kuadrat plus 4x plus 4. Nah, bagaimana supaya bisa menjadi seperti ini? Nah, nanti kita bahas di kelas selanjutnya, yaitu kelas 9. Ya, ini nanti singkatnya diperoleh jadi seperti ini, yaitu x min 3 x plus 1 ya, x min 3 x plus 1. Nanti bisa dicoba ya, dicoba maksudnya gini, x kalikan x kuadrat, x kalikan 1 1x, min 3 kali x min 3x, 1x kurangi 3x diperoleh min 2x, min 3 kali plus 1 diperoleh min 3. Nah, ini bentuk kita jabarkannya, diperoleh seperti ini. Nah, caranya bagaimana nanti dijelaskan ke kelas 9, cara mengubah dari bentuk yang atas ini menjadi bentuk x min 3 x plus 1 ini. Nah, sehingga kita peroleh nilainya x min 3 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0 ya. Ini x min 3 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0. Nah, dari mana kombinasi ini nanti juga dijelaskan ke kelas 9 ya. Nah, intinya maksud dari ini adalah sebuah perkalian ya, perkalian. Misalkan A dikalikan B sama dengan 0. Ya, ini maksudnya adalah kalau nggak A nya yang 0, ya B nya yang 0. A sama dengan 0 atau B sama dengan 0, logikanya gitu kan ya. Atau dua-duanya 0 ya. Kayak gini misalkan 2 kali 0 hasilnya pasti 0, 0 kali 2 hasilnya pasti 0, gini kan ya. 0 kali 0 hasilnya juga 0 ya. Salah satu 0 atau keduanya 0 ya, dituliskan seperti ini ya. Saya jelaskan singkat ya, nanti lebih detail di kelas 9. Sehingga kita peroleh x nya sama dengan x sama dengan 3 atau x sama dengan min 1, x sama dengan 3 atau x sama dengan min 1. Nah, kita cek di soalnya, kalau x nya kita ganti min 1 kan tidak mungkin kan ya, panjang sisi ini panjang sisi dari sebuah balok min 1 cm kan ya. Soalnya kan gini, BC sama dengan x cm, BC sama dengan min 1 cm, maka nggak mungkin seperti itu. Maka jawabannya adalah x sama dengan, maka yang kita pilih adalah x sama dengan 3. Sehingga panjangnya BC ini adalah ya, BC kan x cm kan ya, sehingga x ini sama dengan 3 cm, x sama dengan 3 kan ya. Ya, sedangkan panjangnya AB adalah x plus 1, sehingga 3 ditambah 1 sama dengan 4 ya. Panjangnya AB ini ya, x nya kan 3 kan ya, x nya 3 tambah 1 kita peroleh 4, BC ini x itu sendiri yaitu 3, dan tinggi balok adalah diketahui 2. Maka volume dari balok ini adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya AB ini kan ya, AB kalikan lebarnya BC, tingginya adalah CG. Diketahui di soal tingginya 2 ya, tuliskan 2 saja nggak masalah.
AB kita ketahui panjangnya tadi kita peroleh perhitungannya hasilnya 4, BC nya kita peroleh 3, dan tingginya 2, sehingga hasilnya adalah 4 kalikan 3 12 kalikan 2 24. Volumenya seperti ini 24, lebih lengkapnya cm kubik 24 cm kubik. Nah, demikian penjelasan mengenai volume. Jadi gampang untuk menemukan, jadi rumusannya gampang gitu kan ya, seperti ini untuk menemukannya. Konsepnya adalah luas alas kalikan tinggi volume kubus dan balok. Hanya soalnya kadang dimodif macam-macam gitu kan ya. Ya, nanti bisa dipertajam di latihan C. Oke, cukup demikian mengenai pembahasan volume kubus dan balok beserta contohnya. Semoga bermanfaat yang disampaikan, dan kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.